Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang berjudul Evaluasi Pengembangan Sosial Emosional pada Anak Usia TK. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama, saya sendiri, Dia Setiati Hidayah. Yang kedua, Nahdiatul Maslihah. Yang ketiga, Sahra Tundinia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yang berjudul Definisi Evaluasi Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentangan usia 0-6 tahun. Menurut kajian Rumpuan Ilmu PAUD dan penyelenggaraannya, di beberapa PAUD dilaksanakan pada usia 0-8 tahun. Berdeka membagi anak usia dini menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok bayi hingga 2 tahun, yang kedua kelompok 3 hingga 5 tahun, yang ketiga kelompok 6 hingga 8 tahun. Berdasarkan keunikan dan perkembangannya, anak usia dini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu masa bayi lahir sampai 12 bulan, masa balita, usia 1-3 tahun, masa prasekolah usia 3-6 tahun, dan masa kelas awal 6-8 tahun. Selanjutnya ada teknik evaluasi pengembangan sosial emosional anak usia dini. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan asesmen, penilaian pada perkembangan sosial emosional anak dilakukan melalui beberapa tahapan. Di sini kita akan mengamati dari proses sehari-hari anak melakukan kegiatan. Penilaian harian dilaksanakan setiap hari mulai dari anak sampai hingga pulang sekolah. Misalnya pada proses penilaian yang mengembangkan aspek sosial emosional anak pada subtema menanam pohon. Teknik penilaian merupakan metode yang digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan anak sudah meningkat atau menurun. Ada beberapa teknik yang digunakan guru dalam penilaian perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, yaitu teknik penilaian yang biasa digunakan seperti observasi untuk kerja dan percakapan. Prosedur penilaian sosial emosional anak usia dini. Saat kegiatan belajar mengajar atau permainan berlangsung, guru dapat melaksanakan kegiatan mengajar sekaligus mengevaluasi. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran terdiri yaitu 1. Anak-anak yang belum mampu melaksanakan tugas dengan anak-anak yang telah mampu melaksanakan tugas dalam waktu yang lebih cepat dari alokasi waktu yang disediakan. Kedua, kebiasaan atau perilaku anak yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau standar kompetensi yang ditetapkan. Ketiga, kejadian-kejadian penting yang terjadi pada hari itu, seperti anak mampu menulis namanya sendiri untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pengembangan sosial emosional anak usia dini. Menurut Hulok, perkembangan emosi ini mencolok pada usia 2-3 tahun dan 5-6 tahun. Ciri utama reaksi emosi pada anak tersebut yaitu 1. Reaksi emosi anak yang sangat kuat. Anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sama kuatnya dalam menghadapi setiap peristiwa, baik yang sederhana sifatnya maupun yang berat. Bagi anak, semua peristiwa adalah menarik dan menakjubkan. Tidak ada peristiwa yang dianggap sederhana oleh anak. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua, reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. Anak tiba-tiba menangis atau merjuk dengan sebab yang tidak jelas. Anak melakukan hal tersebut dikarenakan ia memang menginginkannya, sekalipun tidak ada pencetusnya, misalnya anak tiba-tiba menangis karena merasa bosan. Yang ketiga yaitu reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Bagi seorang anak sangat mungkin saat ini ia menangis dengan keras, namun ketika ibunya mengalihkan perhatian dengan benda-benda yang disukainya, ia dapat langsung berhenti menangis dan melupakan kejadian yang baru saja membuatnya marah dan kecewa. Selanjutnya yaitu nomor 4, reaksi emosi bersifat individual. Reaksi emosi bersifat individual artinya sekalipun peristiwa pencetus emosi adalah sama, namun reaksi setiap orang akan berbeda dalam menyikapinya.
Kemudian yang kelima ada keadaan emosi anak dapat dikenali dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan. Pada dasarnya semua anak lebih mudah mengekspresikan emosinya melalui sikap dan perilaku dibandingkan mengungkapkan secara verbal. Ya, mungkin itu pemaparan materi dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.